Ya, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat netizen yang tercinta. Saat ini saya berada di ruang perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang, salah satu lembaga pendidikan yang sudah berdiri puluhan tahun yang lalu dan telah banyak menelurkan dan melahirkan para tokoh-tokoh yang sukses di bidang masing-masing, baik di swasta maupun di pemerintahan. Nah, salah satu kesuksesan SMA Negeri 1 Gondang itu adalah tidak lepas dari daya dukung atau eksistensi perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang yang pada saat ini telah mendapatkan kemajuan yang sangat luar biasa, baik dari kelengkapan fasilitasnya, kemudian dari program-program kerjanya, dan tentu saja bagaimana kemampuan perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang di dalam meningkatkan minat baca, terutama dari kalangan siswa dan seluruh sivitas akademik di SMA Negeri 1 Gondang. Oleh karena itu, bagaimanakah situasi sebenarnya dari perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang? Yuk kita menuju kepada Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang, beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Iman Mahribian. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak Iman, Bapak Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang, Pak ya. Ya, luar biasa sekali, alhamdulillah. Terima kasih karena saat ini kami diberikan izin dari Pak Iman untuk bisa masuk di perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang dalam rangka tentunya meminta informasi, Pak. Nah, oleh karena itu, tapi sebenarnya boleh duduknya agak serong begini, Pak, biar bisa terlihat oleh kamera. Nah, gitu ya. Oke ya. Ini santai saja. Yang pertama, beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Iman. Yang pertama adalah apa saja, Pak, fasilitas yang ada di perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang? Monggo Pak Iman, seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang ini merupakan sumber belajar bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Gondang, yang mana di dalam perpustakaan ini tentu saja dikembangkan, dilengkapi sarana prasarana yang bisa mendukung perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang sebagai sumber belajar yang bisa meningkatkan minat baca bagi para siswa. Apakah hanya untuk siswa, Pak? Misalkan warga lain? Nah, tentu saja tidak hanya siswa, tapi juga komponen sekolah yang lain juga bisa menjadikan perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang ini sebagai sumber mencari informasi dan sumber belajar. Ya, oke, luar biasa sekali. Itu merupakan salah satu di sini tadi setelah saya mengamati ada beberapa fasilitas, tentunya ini ruangan yang sudah sejuk, Pak Iman ya. Ini sangat mendukung sekali ya, ada AC, kemudian ada juga ini ruang audio visual ya. Audio visual yang tentunya tujuannya tidak sekedar hanya sebagai satu pelengkap, tapi mungkin lebih bisa menggali informasi dan bisa terjaring internet ini, Pak ya. Bisa, alhamdulillah ya, terima kasih sekali. Artinya berarti bagi para pengunjung perpustakaan Negeri 1 Gondang tidak hanya membaca lewat buku-buku yang disediakan, tapi juga bisa mengakses informasi mungkin lewat media-media sosial yang semua terkonek dengan ruang perpus SMA 1 Gondang. Oke. Ya, mungkin pertanyaan kedua, Pak Iman, sampai saat ini kira-kira dari jumlah total siswa 1000 ya, Pak, 900-an lah, 900-an sekian, itu setiap harinya kalau boleh dibuat rata-rata ada berapa persen pengunjung yang mengunjungi perpustakaan SMA Gondang? Ya, terima kasih. Jadi dari 1000 siswa ini kalau kita buat persentase ya sekitar 50%-an ya, yang setiap harinya yang berkunjung di sini. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang itu ada 3 area yang menjadi fokus pengembangan perpustakaan. Tidak hanya di ruang ini, Pak ya.
Apa saja itu, Pak? Yang pertama adalah program audio visualisasi perpustakaan. Jadi perpustakaan ini dilengkapi dengan audio visual, di mana anak-anak bisa melihat dokumentasi digital yang bisa diunggah, bisa ditayangkan di dalam audio visual dari perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang itu. Tentu saja audio visualisasi ini juga akan menambah kenyamanan dan daya tarik para siswa atau komponen sekolah yang lain untuk datang ke perpustakaan, menggali berbagai macam sumber dan informasi di sekolah ini, yang pertama. Kemudian yang kedua, ada area otomatisasi perpustakaan. Apa itu, Pak? Wah, jadi, ini istilah baru ini. Otomatisasi perpustakaan itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melayani semua layanan-layanan yang ada di perpustakaan, dari layanan peminjaman buku, kemudian dalam proses labeling, pemberian label dalam buku-buku itu, kemudian proses barcoding itu pemberian barcode di dalam buku-buku supaya memudahkan administrasikan siswa dan petugas di dalam proses sirkulasi buku, dalam proses peminjaman maupun dan pengembalian buku itu sendiri. Kemudian dari layanan itu, dari otomatisasi perpus itu juga banyak hal yang bisa dihasilkan. Jadi kita bisa juga mengetahui berapa jumlah peminjam di sini, kemudian berapa pengunjung yang ada di sini, semua terrekod di dalam sistem Senayan itu. Terus yang ketiga? Kemudian yang ketiga adalah area digitalisasi perpus. Jadi perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang itu juga mengembangkan perpustakaan digital, sehingga anak-anak punya sumber yang bervariasi, sehingga tidak boring atau tidak bosan dengan perpustakaan SMA Negeri 1 Gondang, ya kalau hanya dengan sistem manual saja. Terima kasih. Pak Iman, dari setiap harinya ada sekitar 50% siswa yang mungkin mengunjungi perpustakaan. Pertanyaan kami, petugasnya Pak Iman berapa? Apakah Pak Iman saja mampu untuk menangani sejumlah siswa? Kalau 50% mungkin sekitar ada 300-an siswa setiap harinya. Apakah mungkin ada sistem penjadwalan kunjungan atau bagaimana? Terus kemudian jumlah personil staf perpustakaan sendiri siapa saja, ada berapa saja mungkin? Untuk sistem kunjungan perpustakaan ini ada 2 sistem, yaitu yang pertama dengan diadakannya jam perpustakaan. Jadi dalam jam perpustakaan seluruh siswa satu kelas itu bisa berkunjung ke perpustakaan untuk membaca, kemudian melaksanakan program literasi perpustakaan. Jadi anak itu membaca buku dalam bentuk wacana apa saja, kemudian dia membuat resume, ditulis dalam buku literasi itu, sehingga dalam satu kelas itu menghasilkan karyanya. Kemudian yang kedua, anak bisa berkunjung ke perpustakaan pada waktu jam istirahat atau jam kosong, di mana anak diberi tugas dan anak bisa mengerjakan di dalam perpustakaan, karena di perpustakaan ini anak akan mudah mencari sumber-sumber untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oh ya, terima kasih. Ya, luar biasa sekali Pak Iman. Wah, ternyata memang ya nggak heran apabila perpustakaan SMA 1 Gondang maju luar biasa, karena memang yang
yang memegang adalah Pak Iman yang tentu saja memiliki satu kelebihan pengalaman yang luar biasa. Oh ya, petugasnya siapa saja? Ini tadi saya. Nah, untuk petugas jadi ada yang saya tahu Bu Ferry tadi sudah ketemu tadi. 3 petugas. Ya. Yang pertama itu saya sendiri sebagai Koordinator atau kepala perpustakaan atau kepala perpustakaan. Kemudian Mbak Ferry ini sebagai petugas yang mengurusi sirkulasi buku. Ya. Kemudian ada Mas Bakoh yang dia sebagai petugas yang mengawasi perpustakaan ini. Kemudian ya untuk sementara ini Pak Agus itu Pak 3 orang. Kemudian ada 1 yang sering membantu, relawan. Oh relawan, oh ya statusnya. Ya sebagai guru, tapi juga membantu di perpustakaan ketika jam-jam kegiatan lain ya. Di perpustakaan dia membantu di sini. Itu jadi ada 4 personil. Ya, terima kasih sekali. Ya mungkin ada pesan Pak kepada terutama sekali kepada peserta didik, kepada mereka bagaimana motivasi atau pesan dari Pak Iman agar mereka bisa memanfaatkan semaksimal mungkin perpustakaan SMA Gondang ini. Ya, terima kasih. Ya, pesan untuk para siswa SMA Negeri 1 Gondang dan juga tentu saja komponen sekolah yang lain, baik itu Bapak Ibu guru maupun staf administrasi. Itu pesan saya adalah mari kita manfaatkan perpustakaan kita sebagai sumber belajar, sebagai sumber informasi. Jadi dari belajar kita tentu saja akan mendapatkan proses refleksi yang tentu saja kita bisa meningkatkan pengetahuan kita, bisa meningkatkan pemahaman kita dan tentang membuka cakrawala dunia ini dan isinya dan gejala-gejalanya yang begitu beraneka macam di perpustakaan ini. Ya, terima kasih sekali atas waktunya Pak Iman. Semoga perpustakaan SMA Gondang semakin maju, pengunjungnya semakin banyak dan tentu saja semakin menjadikan daya dukung bagi kualitas SMA Negeri 1 Gondang secara keseluruhan. Terima kasih atas waktunya Pak Iman. Mohon maaf apabila mengganggu. Semoga perpustakaan semakin berkembang dan SMA Negeri Gondang semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Prestasi mengabdi negeri, kreatif optimis, nuansa alami, disiplin tinggi, hebat akhlak mulia.